Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, saya ingin membahas tentang FIFA Matchday atau pertandingan uji coba dari Timnas Indonesia yang akan dimainkan pada awal bulan depan pada tanggal 5 dan 8 September yang akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Dan seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa Indonesia seharusnya berhadapan melawan Kuwait pada tanggal 5 September dan melawan Lebanon pada tanggal 8 September. Memang melawan Lebanon masih sesuai jadwal, tetapi sangat disayangkan melawan Kuwait sudah dibatalkan, bukan karena ada pembatalan dari pihak Indonesia, tetapi dibatalkan secara sepihak oleh Kuwait. Dan ini merupakan sebuah kerugian yang besar bagi Indonesia. Karena seandainya Kuwait memang tidak ingin atau tidak bisa datang ke Indonesia untuk FIFA Matchday pada tanggal 5 September tersebut, seharusnya sudah dikomunikasikan ke PSSI jauh hari sebelumnya. Tapi seperti yang kita ikuti dari pemberitaan di media, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir mengatakan bahwa sebetulnya sudah ada approval atau persetujuan dari Federasi Sepak Bola Kuwait untuk laga pada tanggal 5 September nanti. Artinya sudah ada kesepakatan di atas kertas, yaitu hitam atas putih. Tapi tiba-tiba mereka membatalkannya secara pihak. Oleh karena itu, menurut saya, bagus juga ada langkah yang diambil oleh PSSI untuk melaporkan Kuwait ke AFC. Tapi, ya apa sanksi yang nanti bisa diberikan oleh AFC? Saya nggak tahu apa. Apakah pengurangan poin dari ranking FIFA? Ya, saya pikir itu juga tidak akan berpengaruh bagi Kuwait. Dan nggak mungkin juga mereka di-ban. Ya kan? Ya palingan akan ada peringatan keras. Tapi kan sekarang nasi sudah menjadi bubur. Sangat disayangkan. Karena kan yang seperti sama-sama kita ketahui, PSSI menjadwalkan 2 pertandingan pada tanggal 5 dan 8 September tersebut melawan tim asal Timur Tengah agar para pemain kita bisa mendapatkan sedikit gambaran lah. Atau juga bisa merasakan lah bagaimana caranya berhadapan dengan tim asal Timur Tengah. Karena kan pada bulan Oktober nanti Indonesia akan berhadapan melawan timnas Arab Saudi dan timnas Irak yang merupakan 2 negara juga dari kawasan Timur Tengah. Jadi gantinya ini sekarang adalah Chinese Taipei atau Taiwan. Dan kita tahulah Taiwan ini kan rankingnya jauh di bawah. Dan kapan sih Taiwan ini pernah masuk sampai ke round 3 babak kualifikasi Piala Dunia? Dan kapan sih mereka lolos ke Piala Asia? Artinya sekarang lawannya adalah tim yang lemah. Tim yang biasa kita meraih kemenangan gitu kan. Apakah itu di level senior atau juga di level junior. Bukan artinya meremehkan Chinese Taipei. Tapi memang ya seperti itu Taiwan ini. Memang mereka bukan merupakan tim yang kuat. Artinya dari segi persiapan untuk nanti bermain di bulan Oktober. Ya ini tidak sesuai dengan lawan yang perlu timnas kita hadapi. Tapi tentu kita juga perlu bersyukur bahwa ada juga negara lain yang akhirnya bisa menggantikan Kuwait. Iya dong, kalau seandainya gak ada negara lain yang bisa menggantikan Kuwait dalam waktu yang singkat ini, ya gak akan ada lawan. Tadinya pada tanggal 5 September sempat juga muncul rumor bahwa kemungkinan akan berhadapan lawan Lebanon 2 kali. Tapi ya sayang juga. Ya sekarang ketika ya buburnya ini sudah tersedia, kan nasi sudah menjadi bubur, ya kita harapkan ini bubur yang manis. Dalam arti apa? Dalam arti bahwa para pemain Taiwan bisa memberikan perlawanan kepada para pemain Indonesia. Kalau enggak ya kurang bagus lah dalam rangka persiapan. Ya mungkin nih nanti hanya semacam latihan saja. Beda ya kalau memang nanti, ya saya juga nggak tahu jika Patrick Kluivert akan lebih banyak menurunkan pemain-pemain yang jarang mendapatkan kesempatan bermain sebagai starter. Tapi saya ragu juga. Karena 2 pertandingan ini kan dalam rangka persiapan bermain di bulan Oktober. Ya jadi saya pikir hal semacam ini tentu memberikan juga pelajaran bagi PSSI bahwa nanti ke depannya mereka harus lebih tegas lagi dengan calon lawan. Dan calon lawan itu seharusnya kan sudah tahu ya, Indonesia kan perlu FIFA Matchday ini dalam rangka nanti persiapan bermain di round 4. Jadi ini gak fair juga menurut saya yang dilakukan oleh Kuwait. Dan mereka yang saya dapat infonya akan berhadapan melawan Suriah pada tanggal 8 September di Qatar, ya. Dan sebelumnya kalau nggak salah mereka juga akan berhadapan lawan Lebanon di Indonesia pada tanggal 10 September. Jadi mereka akan berhadapan dengan Indonesia 5 September, kemudian lawan Lebanon 10 September. Nah, seandainya mereka
nggak bisa berhadapan dengan Lebanon pada tanggal 10 September, seharusnya komunikasikan saja ke PSSI. Jadi main ya paling nggak yang tanggal 5 September, terus kemudian ya silakan berangkat ke Qatar lawan Suriah. Bukan artinya memang Kuwait adalah tim yang kuat, ya nggak juga sih. Tapi kan diperlukan memang tim yang kurang lebih akan memberikan gambaran bagi para pemain kita. Dan juga agar para pemain kita itu bisa dapat feeling, oh ternyata lawan pemain-pemain asal Timur Tengah tuh seperti ini loh permainannya. Apalagi bagi para pemain kita yang bermain di Eropa. Dan Indonesia nih sekarang sebetulnya kan bukan tim yang lemah juga ya. Di kawasan ASEAN, apalagi di Asia, karena sekarang 2 kali nanti akan bermain di Piala Asia secara berturut-turut ya. Oke, memang bukan artinya timnas kita raja ASEAN, kan Piala AFF aja belum bisa juara, tapi kan bukan itu konteksnya. Konteksnya Indonesia sekarang dipandang dunia sebagai tim yang sedang berkembang pesat. Dan juga sebagai tim yang punya peluang yang real, peluang yang sangat baik untuk bisa bermain di Piala Dunia. Artinya tim lawan itu juga seharusnya memahami kepentingan dari laga FIFA Matchday ini. Nah, artinya tentu bagi Patrick Kluivert dan jajaran pelatih lainnya, mereka harus bisa memanfaatkan pertandingan melawan Chinese Taipei, mungkin juga mencoba skema yang baru, berhubungan lawannya adalah memang tim yang lemah. Lagi-lagi saya katakan di atas kertas. Tapi saya harapkan Chinese Taipei ini memberikan perlawanan lah. Kalau bisa fight itu di atas lapangan, karena tentu kita bersyukur mereka juga mau menggantikan Kuwait. Tapi enak banget ini Kuwait ya, membatalkan sepihak. Dan kita juga belum mendapatkan penjelasan dari pihak Kuwait seperti apa. Tapi saya sih nggak menaruh harapan ke AFC. Apa yang bisa diharapkan dari AFC? Nggak bisa apa-apa yang diharapkan. Kalau memang ada yang perlu kita harapkan, ya seharusnya venue-nya jangan main di Arab Saudi di round 4. Kan seperti itu. Ya tapi sekarang karena memang sudah bermain di Arab Saudi, ya harus fight juga timnas kita. Jadi ya disinilah kita melihat bahwa ada semacam itikad yang tidak baik ya dari Kuwait ya. Jadi saya pikir hal-hal semacam ini seharusnya juga diekspos juga ke media di luar. Ya, kecuali memang Kuwait ada hal-hal yang memang tidak bisa mereka penuhi untuk datang ke sini, itu beda lagi. Ya kan, tapi Kuwait kan juga adalah tim yang sekarang coba untuk membuat perubahan ya di peta kekuatan dari sepak bola Asia. Jadi saya pikir lawan Indonesia juga seharusnya menguntungkan bagi mereka. Tapi ya memang kita nanti harus mendengar penjelasan dari mereka. Tapi terkait dengan laga pada tanggal 5 dan 8 September, ini adalah 2 laga yang sangat penting. Bahkan menurut saya ini yang bisa menentukan. Ini yang bisa menentukan teman-teman struktur nanti. Struktur dari timnas Indonesia baik dari segi permainan dan juga susunan pemain pada bulan Oktober nanti. Karena setelah 2 pertandingan ini langsung nanti bulan depannya, Oktober akan bermain di round 4. Jadi ini 2 pertandingan ya tidak bisa dianggap enteng oleh Patrick Kluivert dan jajaran pelatih. Dan saya harapkan Patrick Kluivert ya kalau mau melakukan eksperimen ya silakan gitu. Karena memang laga uji coba untuk itu juga. Walaupun ada kepentingan juga mendapatkan poin kan. Tapi kalau mau melakukan sebuah percobaan ya silakan ini. Karena ya di momen ini bisa melakukan percobaan. Contoh, mau main total football ya main aja di 2 laga uji coba ini. Kenapa gak ada salahnya? Karena kan yang mau dilihat kan bentuk permainan dan kesiapan dari para pemain. Bagaimana para pemain itu bisa menjalankan perannya di atas lapangan. Dan saya harapkan banyak pemain yang akan diberikan kesempatan untuk bermain. Jadi ya kalau bisa lakukan rotasi juga di line up pada saat apalagi ada pergantian pemain. Berikanlah kesempatan juga kepada pemain-pemain lain untuk melihat kesiapan mereka. Tapi pemain-pemain lain yang kemungkinan akan menjadi bagian dari rencana Patrick Kluivert untuk round 4 nanti. Itu juga penting diperhatikan. Dan saya harapkan nanti ya pemain-pemain juga bisa serius di 2 pertandingan ini, yang feeling saya seharusnya mereka serius ya. Nah ini juga adalah momen bagi para pemain bagaimana mereka merasakan atmosfer yang berbeda ketika bermain di Surabaya kan. Ini bagus juga langkah dari PSSI. Bermain FIFA Matchday di daerah yang berbeda. Nggak selalu di Jakarta gitu. Sebelumnya kan selalu Jakarta. Dan saya harapkan nanti bisa juga pindah ke Sumatera Utara dengan timnas senior no problem. Di FIFA Matchday atau juga di pertandingan babak kualifikasi. Itu bagus juga. Planning yang bagus juga dari PSSI. Cuma pada intinya ya para pemain kita nih harus siap nanti untuk round 4. Karena round 4 itu sebetulnya secara non teknis ya, secara non teknis itu Indonesia sudah kalah. Kenapa kalah? Lawannya tuan rumah. Padahal seharusnya round 4 itu bermain di venue yang netral. Ya, ataupun memang kalau mau ada open bidding untuk tuan rumah ya kasih Indonesia juga bidding gitu. Terus kemudian dipilih, mungkin juga dari voting kan bisa. Ya kalaupun nanti hasilnya Indonesia gak menjadi tuan rumah, tapi paling tidak ada prosedur yang transparan dan juga tentunya fair.
Tapi dalam hal ini teman-teman, kita tidak boleh berkecil hati. Karena kita sebagai supporter, kita harus terus mendukung dan punya rasa optimisme yang tinggi. Meskipun jangan over ekspektasi. Jangan setinggi langit ekspektasi kita, kemudian kita memberikan beban kepada para pemain. Jangan sampai seperti itu. Tapi kita harus memberikan mereka semangat. Dan kita harus percaya kok. Jika memang Patrick Kluivert memakai strategi yang pas, menurunkan pemain-pemain yang ideal, memakai konsep permainan yang jelas supaya para pemain ini tidak bingung di atas lapangan, kenapa tidak Indonesia lolos ke Piala Dunia? Bisa. Kalau memang nggak bisa langsung di round 4, ya minimal kita harapkan nanti berjuang lagi di round 5. Karena kalau dari segi materi pemain, ini pemain-pemain yang bagus. Pemain-pemain bahkan banyak yang sudah matang. Mayoritas bermain di Eropa dan tim ini sudah dibentuk untuk waktu yang lama. Jadi kalau bicara proses itu sudah jalan, Pak. Ini yang sekarang kita tunggu adalah hasil. Dan kita harapkan, kita berdoa dan kita mendukung agar timnas Indonesia kita bisa menjalani 2 FIFA Matchday ini secara baik dan kemudian nanti di bulan Oktober siap tempur di round 4. No hit, no politics, only football. Salam sepak bola.